Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Zikra Familia Faiha dengan NIM L025055 dari kelas B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan tugas pertama praktikum matematika diskrit program studi sains data Universitas 11 Maret. Nah, jadi di sini tuh ada program transkripsi dan deskripsi dengan metode CSR dengan bahasa Python. Nah, kayaknya kita langsung aja ke penjelasan program dan cara kerjanya. Nah, sebelum itu, aku mau disclaimer dulu. Kalau kalian, cari di GitHub, YouTube, TikTok, Google, itu udah ada banyak orang yang bikin program deskripsi dan deskripsi ini. Jadi kayak, ya udah banyak orang yang bikin dengan metode, kebanyakan sih metode Chester Zipper ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi program ini tuh punya dua fungsi utama. Yang pertama proses enskripsi, yaitu ubah teks biasa menjadi kode rahasia lah ya. Nah, yang kedua itu proses deskripsi, itu dia tuh mengembalikannya lagi, yang di enskripsi. Gitu. Nah, kan aku di sini pakai metode Cheshire Cheever. Nah, aku jelasin dulu dari Google ya. Jadi Cheshire Cheever itu katanya sederhana. Jadi tiap huruf itu digeser sejumlah posisi tertentu dalam alfabet. Misalnya huruf A, dan kita masukin K-nya itu 3. Berarti kita geser A 3 kali, berarti A, B, C. Berarti A, B, C, D. Berarti kan kalau kita geser 3 kali, K-nya dia D. Dan kalau misalnya kita huruf B, kita geser 3 kali, dia jadi E. Dan seterusnya. Nah, angka pergeseran ini disebut key atau kunci. Nah, ini tuh untuk mendeskripsikan. Jadi kita cukup geser balik ke arah sebaliknya dengan key yang sama. Kita masuk ke fungsi yang transkripsi dulu, yang ini, yang ini. Nah, yang pertama tuh kan ada ini nih, ada enskripsi ini. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk melakukan proses enskripsi. Jadi pada fungsi enskripsi ini ada dua parameter. Yang pertama tuh ada teks. Nah, teks ini tuh tipenya data string ya, karena nanti tuh isinya teks atau kalimat lah. Nah, terus yang kedua, parameter kedua tuh ada shift. Nah, shift ini tuh bertipe data integer karena nanti isinya tuh angka untuk pergeseran huruf. Lalu ada apa namanya looping di sini. Yang pertama tuh ini for huruf in text. Nah, perulangan for ini digunakan untuk membaca setiap karakter pada teks satu persatu. Nah, huruf ini tuh variabel ya. Jadi variabel huruf itu tipenya data string karena nanti isinya satu karakter huruf. Terus selanjutnya tuh aku pakai ini if huruf is alpha. Nah, is alpha itu dia buat ini apa namanya ngecek apakah karakter tersebut itu huruf atau bukan. Jadi buat ngecek. Terus aku juga isi pakai is lower. Nah, kalau is lower itu untuk ngecek apakah huruf itu termasuk huruf kecil. Kita kan looping tiap karakter dalam teks ya. Nah, kalau karakternya itu huruf, kita cek dulu di is lower kan hurufnya itu kecil atau besar. Karena di kode ASCII, huruf kecil A itu dimulai dari 97, sedangkan huruf kapital A itu dimulai dari 65. Nah, kita ambil nilai ASCII huruf, habis itu kurangi base-nya, terus tambah shift, terus di modulo 26 supaya nggak keluar dari alfabetnya, lalu kita tambah base-nya lagi. Dari rumusnya. Oh iya, terus ini apa, fungsi CHR di sini tuh buat ini ya, ngubah angkanya tuh kembali menjadi huruf yang tipenya string, gitu. Nah, kalau udah selesai, habis itu kan di return hasil. Nah, return ini itu untuk mengembalikan hasil transkripsi, gitu. Jadi, gitu. Kita masuk ke yang kedua, proses deskripsi, nih. Kurang lebih sama kayak eh stepnya proses enskripsi ya. Cuman yang bikin beda itu cuman satu. Ini loh tanda ini loh, apa? Tanda minus shift-nya ini loh. Jadi kalau enskripsi itu kan dia plus kan, nah dia tuh ngegeser maju. Nah kalau di deskripsi itu menggeser mundur karena kita pakai modulo 26, jadi hasilnya tetap benar meskipun nilainya negatif di Python. Jadi proses deskripsi itu eh, sama kayak enskripsi yang tadi, cuman ini bedanya dia minus shift karena dia mengembalikan kan, jadi dia mundur. Terus kalau udah kita return hasilnya gitu. Terus kita masuk ke menu program. Nah,
Jadi di menu program ini tuh eh, kita pakai looping lagi dengan loop menu utama itu while true yang terus jalan sampai user itu milih keluar. Jadi ada 3 pilihan. Yang pilihan tanda kutip satu itu tanda kutip satu itu untuk deskripsi, tanda kutip dua untuk deskripsi, tanda kutip tiga untuk apa ya, selesai keluar gitu. Kita jelasin apa enkripsinya ini ya, pilihan nomor satu. Jadi kita kalau misalnya nanti ngetik nomor satu, kita tuh eh, di variabel teksnya itu kan tipe data string. Nah, kita tuh kayak masukin masukin aja kita mau input kata apa gitu kan. Nah, terus di shift karena shift ini kan tadi awalnya tuh tipe string, kita tambahin ini apa namanya? int ini karena kayak itu nanti berupa angka. Jadi kita input kan angka berapa gitu kan. Terus habis itu kita hasil hasilnya itu kita pakai inskripsi ini melalui pakai inskripsi itu teks sama shift terus kita print. Nah, terus nanti muncul hasilnya. Nah, di pilihan 2 itu juga sama caranya. Nah, di ini pilihan 3 itu kan kita program selesai. Terus kita kasih break ini. Nah, break ini digunakan untuk ngestop perulangannya itu. Jadi kalau kita pilih yang ketiga berarti programnya selesai, udah nggak lanjut lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita input angka selain 1, 2, 3 itu dia bakal nge-outputin pilihan tidak ada, karena emang nggak ada, gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, di terminal aja. Nah, ini kan dia nanti muncul gini kan. Nah, terus eh, kita pilih menu dulu, nomor satu, inskripsi dulu. Terus kita masukkan teks, misalnya namaku. Terus kita masukkan key-nya, masukkan 3. Nah, dia bakal muncul hasil inskripsinya itu dari Faiha dengan key-nya 3, pergeserannya 3, dia bakal muncul inskripsinya ini, IDLKD. Nah, terus kita coba yang deskripsi. Kita masukkan teks inskripsinya yang ini ya. Masukkan, terus kita enter ya. Terus kita masukkan pergeserannya itu sama kayak yang di inskripsi tadi, 3. Nah, hasilnya bakal keluar namaku. Gitu. Kalau kita misalnya pilih 4, kan nggak ada tuh. Dia bakal muncul pilihan tidak ada. Nah, kalau kita mau selesai, keluar dari program, kita pencet 3. Sudah, program selesai. Jadi gitu guys, cara kerja program inskripsi dan deskripsi dengan Caesar Cheaper ini. Jadi programnya tuh sebenarnya sederhana, karena di di mana-mana tuh orang-orang udah buat gitu. Nah, sekian penjelasan dan demo program dari saya. Terima kasih.